Maksud, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali tujuannya agar manusia dan jin dimaksud menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56 itu. Untuk itu penting kita menyadari bahwa konsepsi seluruh kegiatan kita di muka bumi ini adalah ibadah. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya bacaan Qur'annya, puasanya, pun demikian seluruh kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita upayakan menjadi ibadah. Itulah sebabnya seluruh kegiatan kita di dalam Islam senantiasa dipandu dan disandingkan dengan doa. Doa itulah selain memberikan pedoman bagi kita bagaimana cara menjalani aktivitas, sekaligus merubah kegiatan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah ketika berfirman untuk menunjukkan hikmah di balik kaitan ibadah ritual dengan aspek sosial. Difirmankan di Quran surah ke-29 misalnya, Al-Ankabut ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu sesuai ketentuan rukunnya, ketentuan syaratnya, maka hasil yang didapatkan akan dibawa dalam konteks kehidupan sosial, mencegah seluruh bagian tubuhnya bertindak yang tidak pantas, perbuatan keji yang bersumber dari syahwat, ataupun juga perbuatan mungkar yang diingkari oleh hati dari sumber nafsu perut dan akal. Demikian ibadah fisik. Pun demikian dengan harta. Harta ketika kita niatkan sebagai ibadah ritual, zakat sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah, membenarkan iman kita. Membenarkan iman disebut dengan tasdiq. Perbuatannya disebut dengan sedekah. Karena itu zakat dalam Al-Quran disebut dengan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta yang sudah masuk kepada ketentuan itu, masuk nisabnya itu, ambil zakatnya. Sebagai pembuktian iman. Zakat disebut dengan sedekah. Ketika dikeluarkan pun disebut dengan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Dan seterusnya ayat. Sungguh zakat itu dikeluarkan hanya boleh pada 8 golongan berikut. Maka disebut dia dengan sedekah, bentuk jamak sebagai pembuktian iman. Maka implementasi dari keimanan kepada Allah, dari ibadah ritual yang dikeluarkan, muncul aspek sosial, berbagi, perhatian, sinergi, membangun, berkarya, membentuk kebersamaan, itu bagian dari ibadah. Ya, bahkan seorang suami, dia mencari nafkah dan lalu dikelola oleh istrinya, lantas menjadi makanan yang disuapkan kemudian ke mulutnya, itu pun menjadi bagian dari ibadahnya. Itulah konsep ibadah dalam Islam, bukan sekedar diperoleh, kerja, dapat, dihabiskan, selesai. Tidak. Semua punya nilai di hadapan Allah, semua punya nilai yang ditetapkan dalam aturan Islam. Jika ada ibadah fisik, nilainya begitu tinggi. 1 kali perbuatan, setidaknya minimal 10 poin, tergantung kadar keikhlasannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang bernilai pahala, maka dia berpeluang mendapatkan 10 nilai kebaikan. Hasanah. Salat disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Demikian di Quran surah 11 ayat 114 itu. Ibadah harta lebih tinggi lagi. Setidaknya bila kadar keikhlasannya ditentukan dalam amalannya itu, paling minimal dia berpotensi mendapatkan 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 261 misalnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Berpotensi mendapatkan satu benih dikalikan dengan 7 dikalikan 100, 700. Semakin tinggi keikhlasan, semakin tidak berhitung, semakin diberikan tanpa hitungan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Fisik standar. Tidak semua orang punya harta. Saat mengeluarkan harta, maka nilainya lebih daripada ibadah fisik. Maka bisa dibayangkan, kalau ada orang menunaikan ibadah fisik dan harta sekaligus. Dia gunakan fisiknya untuk mengejar rahmat Allah. Dia berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Dia mengeluarkan hartanya dari mulai menabung, dia kumpulkan untuk mendapatkan ridha Allah. Dia satukan keduanya, maka bisa digambarkan pahala apa yang bisa dia raih. Demikianlah haji. Ketika tiba musimnya,
Seseorang ingin menunaikannya, bukan sekedar fisiknya saja. Bukan sekedar dia datang untuk ibadah, tawaf, wukuf. Dia perlu biaya, dia perlu dana. Ada yang menabung dari 5.000, bahkan 1.000, bahkan berjualan, bahkan menjual asetnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari harta yang terkumpul itu dia gunakan sebagai biaya untuk berangkat, ongkos naik haji, ONH. Dia gabungkan, dia tunaikan ikhlas karena Allah. Maka bila hajinya dia niatkan betul karena Allah, dia jaga fisiknya optimal, dia tunaikan, dia tambah pengetahuannya supaya benar ditunaikan, dan dia tingkatkan takwanya kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, maka bekal terbaik yang kau kumpulkan ialah takwa. Maka dia mencoba menunaikan haji dari awal, kemudian dia wukuf sampai dengan selesai untuk menaati Allah. Dia pulang, dia dekat dengan Allah. Ada perubahan pada dirinya, hilang sifat jeleknya, muncul baiknya. Ketika salah hilang, muncul saleh. Kesolehan yang muncul setelah sifat salah itu hilang disebut birrun. Bila melekat pada pelakunya, disebut mabrurun. Maka Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur. Haji yang merubah pelakunya, penunainya, menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih dekat dengan Allah, lebih giat meningkatkan takwa. Laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada pahala yang setara bila ia mampu mengerjakannya, menjaga konsisten sampai wafat, kecuali ia berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada yang terpilih mendapat undangan haji di tahun ini. Semoga dimudahkan, diberkahi, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga amanah itu, tunaikan dengan baik. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, memuliakan kita, menyelamatkan sampai kembali ke keluarga dengan penuh kebahagiaan. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa keutamaan haji yang mabrur, yaitu yang pertama, orang yang berhaji mabrur disebut sebagai tamu-tamu Allah dan dijanjikan akan dikabulkan doanya. Yang kedua, haji yang mabrur termasuk amal yang paling utama, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, bahwa haji yang mabrur termasuk jihad fi sabilillah yang paling utama bagi wanita. Kemudian yang keempat, balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Dan yang kelima, balasan bagi haji mabrur adalah pelakunya pulang dalam keadaan bersih dari dosa. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, apabila seperti itu keutamaan haji yang mabrur, muncul sebuah pertanyaan. Apakah kriteria haji yang mabrur itu? Apakah yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu? Para ulama kita rahimahullah telah menjelaskan tentang haji yang mabrur ini. Para pemirsa, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama rahimahullah tentang haji yang mabrur, maka dapat disimpulkan bahwa haji yang mabrur itu adalah haji yang memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, bahwa haji mabrur itu bisa terlihat dari sisi niatnya, ditinjau dari sisi niatnya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi pelaksanaannya, tata cara melakukan ibadah haji tersebut. Adapun yang terakhir, yang ketiga, bahwa haji yang mabrur bisa dilihat dari sisi tinjauan buah setelah melaksanakan ibadah haji. Baik, kita simak satu persatu penjelasan tentang kriteria haji yang mabrur tersebut. Yang pertama, haji yang mabrur
adalah ketika seseorang melaksanakan haji yang mabrur dengan niat yang ikhlas. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jelas di sini bahwa ibadah apapun yang kita lakukan maka tertuntut untuk ikhlas berdasarkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama rahimani wa rahimahumullah telah menjelaskan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang bersih dari riya, pamer, ingin dipuji oleh manusia, ingin dikatakan sebagai Pak Haji atau Bu Hajjah. Maka haji jika mabrur maka bersih dari riya, tidak tercampur riya. Sebagian ulama, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, menyatakan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita mengetahui bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amal tersebut terpenuhi dua kriteria amal. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dari sini dapat kita simpulkan bahwa haji yang mabrur itu ketika niatnya ikhlas, benar-benar yang dicari adalah keridhaan Allah, kecintaan Allah, surga Allah. Bukanlah yang dicari adalah pujian manusia. Bukanlah yang dicari adalah semata-mata ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Para pemirsa, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Adapun kriteria yang kedua, dari sisi tata cara pelaksanaan haji yang mabrur, bahwa haji yang mabrur itu tentunya adalah haji yang tata caranya sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah satu-satunya tata cara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Yaitu tata cara yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada perintahnya dalam agama kami, maka ia tertolak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Termasuk tata cara haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika pelaksanaan haji bersih dari maksiat. Ketika melaksanakan hajinya, haji orang tersebut tidak ternodai dengan maksiat. Oleh karena itu Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyimpulkan haji yang mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik haji. Demikian penjelasan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. An-Nawawi pun rahimahullah juga pernah menjelaskan
tentang pendapat yang paling terkenal ketika mendefinisikan haji yang mabrur, bahwa haji yang mabrur adalah haji yang tidak dinodai dengan dosa. Mengapa demikian? Karena kata mabrur diambil dari bir yang bermakna ketaatan, kebaikan. Maka haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang bernilai ketaatan, bukan haji yang dikotori dengan noda dosa. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, haji yang mabrur selain haji yang selamat dari noda dosa, juga termasuk haji di antara bentuk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah pada pelaksanaan haji tersebut tidak dibiayai dengan harta yang haram, namun dibiayai dengan harta yang halal. Inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji. Dan itu salah satu dari kriteria ibadah haji yang mabrur. Kemudian di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa kriteria haji yang mabrur bisa ditinjau dari sisi buah sepulang haji. Bagaimana itu penjelasannya? Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan, haji yang mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik haji dan tidak lagi gemar melaksanakan kemaksiatan sepulang haji. Jadi saat pelaksanaan haji tidak bermaksiat, saat pulang pun dia mendapatkan buah manis dari haji, yaitu menghindari kemaksiatan, tidak gemar melakukan kemaksiatan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, haji yang mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud terhadap dunia dan merindukan akhirat. Jadi di antara tanda ataupun kriteria haji yang mabrur, pelakunya sepulang haji hatinya diwarnai dengan zuhud terhadap dunia, yaitu meninggalkan segala yang tidak bermanfaat di akhirat. Dia rindu terhadap akhirat. Dia mengambil dunia namun secukupnya untuk bekal sampai di akhirat dengan selamat. Berjumpa dengan Allah, membawa qalbun salim, hati yang bersih. Di antara tanda diterimanya haji seseorang adalah adanya perubahan menuju yang lebih baik sepulang dari haji. Ketika dia berangkat menuju ibadah haji, dia baik misalnya, maka sepulang dari haji dia tetap merasakan kemanisan buah haji berupa bertambah lebih baik. Adapun orang yang ketika berangkat haji masih banyak melakukan kemaksiatan, dia orang yang tidak baik, maka sepulang haji, kalau hajinya mabrur, dia berubah menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Dalil dari masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60. Ulama yang lain berpendapat bahwa haji yang mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dia iringi ketaatan haji dengan sepulangnya berupa melakukan ketaatan yang lain. Sungguh satu hal yang indah, ungkapan yang indah
yang disampaikan oleh ulama yang terkenal Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan, man amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra. Barang siapa yang melakukan suatu ketaatan dan telah selesai darinya, maka tanda diterimanya amal tersebut adalah dia menyambungnya dengan ketaatan yang lainnya. Lanjut beliau, wa alamatu raddiha, dan tanda tertolaknya sebuah amal. Beliau menjelaskan adalah ia diiringi ketaatan. Ia iringi ketaatan itu dengan maksiat. Jadi jika sebuah amalan itu dilakukan, kemudian setelah beramal saleh dia iringi dengan ketaatan, maka menurut Ibnu Rajab dia iringi dengan kemaksiatan. Maka menurut Ibnu Rajab rahimahullahu taala ini adalah tanda tertolaknya amal tersebut. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kami ingatkan di sini, janganlah seseorang bagaimanapun suksesnya dia telah melaksanakan haji dengan penuh kekhusyuan, dengan sangat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah dia memastikan bahwa hajinya itu pasti haji yang mabrur, pasti haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, karena memang demikianlah yang ditunjukkan di dalam dalil. Sebagaimana sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu tepatnya ayat yang ke-60. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, hamba-hamba Allah yang sempurna amal mereka. Di dalam hadis yang sahih, bahwa maksudnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mempersembahkan ibadah-ibadah berupa salat, puasa, sedekah. Namun ternyata apa? Bagi yang belum mengetahui tentang ayat ini, bahwa mereka ini khawatir saat dipaparkan ibadah mereka kepada Allah dan saat menghadap kepada Allah mempertanggungjawabkan amal mereka. Mereka khawatir saat itu ibadah mereka tidak diterima dan tidak menyebabkan mereka selamat dari siksa. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang persembahkan kepada Allah apa yang telah mereka persembahkan dengan hati yang takut, khawatir tidak terima amal mereka. Oleh karena itu, contoh teladan yang sangat indah, yang sangat bagus ketika seorang selesai melakukan ibadah apapun juga, termasuk ibadah besar haji, adalah contoh suri teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan para pemirsa, semoga Allah Ta'ala menambahkan petunjuk kepada saya dan Anda. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya
melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia, yang tidak setiap orang Allah pilih untuk bisa melakukannya, yaitu meninggikan pondasi Ka'bah. Apakah beliau dengan ibadahnya tersebut merasa yakin, memastikan bahwa ibadah beliau diterima? Atau justru sikap beliau adalah mengharap kepada Rabbul Alamin agar ibadahnya diterima? Simak petikan ayat tersebut. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan amal soleh yang sangat besar saja, ternyata beliau tidak yakin amalannya diterima, bahkan khawatir amalannya tidak diterima. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sesungguhnya ciri khas seorang mukmin adalah menggabungkan antara perbuatan baik dan rasa takut amalannya tidak diterima. Sedangkan orang munafik menggabungkan antara perbuatan buruk dan rasa aman dari azab Allah. Maka tinggal di hadapan kita ada dua pilihan, jalan keimanan dan jalan kemunafikan. Tentu seorang muslim dan muslimah yang baik memilih jalan keimanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat besar.